warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimahumullah. Bulan Ramadan adalah bulan taubat. Ramadan syahrul taubat. Apakah kita bertaubat harus menunggu akan datangnya bulan Ramadan? Tentunya tidak. Tapi momentum yang baik ini, marilah kita pergunakan untuk taubat, menyesali kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan baik terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun kesalahan-kesalahan kita terhadap sesama manusia. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa taubat itu enggak harus di bulan Ramadan, tapi firman Allah tersebut dalam surat Ali Imran ayat 133 menyatakan bahwa kita diperintahkan untuk segera bertaubat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan menuju apa yang menjadikan kita mencapai surga, yang mana surga tersebut disediakan bagi orang-orang yang mukmin, bagi orang-orang yang muttaqin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, taubat, kita harus segera bertaubat. Kenapa? Karena kita melakukan amal baik kadang masih banyak kekurangan, apalagi kita terlalu banyak dosa yang telah kita lakukan. Seperti dawuh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, maksiyatun awrasat dullan wastihkaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbar. Kemaksiatan yang menjadikan kita merasa hina, kemaksiatan yang menjadikan kita merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memicu kita untuk selalu mendapatkan memohon rahmat kasih sayang Allah sehingga kita mau bisa bertaubat, itu lebih baik daripada taat, daripada kita amal beribadah yang menimbulkan kita merasa kita tinggi, merasa kita berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu ada beberapa kriteria yang harus kita lakukan. Apabila kesalahan kita berhubungan kepada Allah atau hablum minallah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah an-nadam. Kita menyesali apa yang telah kita lakukan. Yang kedua, al-iqla', artinya mencabut. Kita memberhentikan, mencabut amaliyah maksiat kita. Yang ketiga, al-azmu alla ya'uda ilaih. Yang ketiga, kita harus berkemauan keras, kita harus berkemauan keras, berazam bahwa kita tidak akan mengulangi kemaksiatan yang telah kita lakukan. Itu syarat, 3 kriteria syarat taubat kita hablum minallah terkait yang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika kita beribadah tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apabila kesalahan kita berhubungan dengan manusia atau hablum minan nas, hubungan horizontal sama manusia, ditambah satu lagi. Ditambah kita harus minta halalnya, kita harus meminta ridhonya kepada orang yang kita sakiti, kepada orang atau siapapun yang kita zalimi. Mohon maaf jika kita menggunjing, jika kita menghibah saudara kita. Kemudian kita baca istighfar 1000 kali pun sebelum kita meminta halalnya, sebelum kita meminta ridhonya kepada orang yang kita gunjing, Allah tidak akan memaafkan dosa kita. Begitu juga apabila kita berhutang kepada siapapun, kepada saudara kita,
Walaupun kita istighfar 1000 kali, setiap malam bangun malam, sholat tahajud, setiap malam bangun malam, sholat tahajud, istighfar, wabil ashari hum yastaghfirun. Bahkan ketika waktu sahur kita membaca istighfar beribu-ribu kali. Tapi ketika kita punya hutang, belum membayar hutang itu, atau belum meminta halalnya, Allah tidak akan mungkin mengampuni dosa kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu bertaubat. Kenapa? Karena al-insan mahlul khata' wa nisyan. Karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Sebaik-baik manusia pasti ada kesalahannya, sebaik-baik manusia pasti ada kekurangannya, pasti juga kita kadang-kadang sering lupa. Oleh karena itu, sering-seringlah kita membaca istighfar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung di bulan Ramadan, bulan yang selalu diharapkan perdagangannya oleh umat Islam, marilah kita pergunakan momentum waktu yang baik ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti disabdakan at-taib minad dambi kaman la damba. Orang yang bertaubat dari dosa ibarat orang yang enggak punya dosa. Ibarat orang yang bertaubat adalah orang yang enggak punya dosa sama sekali. Oleh karena itu, tadi saya matur tentang makalah, tentang apa yang disabda, apa yang dingendikakan, apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah. Bukan berarti mohon maaf, bukan berarti maksiat itu lebih baik daripada taat. Tapi tadi yang dikatakan Ibnu Athaillah adalah maksiat yang menjadikan kita bisa taubat itu akan lebih baik daripada taat yang menjadikan kita merasa baik, merasa mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa menggunakan sebaik-baiknya untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.